Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hadis kitabullah wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar wa na'udzu bika ya Allah min an-nar wa 'adzabil qabr. Allah ta'ala wa akan perhatikan amalan-amalan kita walaupun banyak kekurangan, sepanjang kita masuk
Warga dari pulang aja tinggal setelah kita. Tapi karena jamaah memang kita, saya tidak ikutin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya asbab tayammum salat. Sebab bermula sebab asal bermula di depan. Biasanya kalau tukang ilmu nahu itu jadi membuka sebab. Bermula sebab tayammum salah satu ada 3. Ganti daripada wudu. Ketika tidak ada air kita wudu, tayammum jalan keluarnya. Baik nggak ada air kita mau wudu, sholat, ataupun nggak ada air kita mau mandi hadas besar dulu, ataupun kita mandi nggak ada air karena kita tidak ba'da air. Irisnya darah sesudah air dalam waktu yang biasa, kemudian setelah tiris mau mandi nggak ada air, jalan keluarnya tayammum. Atau ada air, cuman airnya terkadang kita nggak boleh menggunakan air karena penyakit yang menurut medis kalau kena air bisa kedawan-dawan. Apa kedawan-dawan? Makin parah. Iya, makin parah. Nah, baiklah hadirin sekalian berbahagia, maka jalan keluar ulama ngatur karena semua orang ini harus bisa menggunakan air, bisa jadi air yang nggak ada. Atau memang badannya menurut dokter medis atau dukun kampung kita nggak boleh menggunakan air sementara di depan mata sudah ada kewajiban sholat maksudnya. Sehingga dipasanglah oleh ulama tayammum. Cuma anggota tayammum ada 2 doang, muka plus tangan. Kalau wudu ada 4, muka, tangan, dahi, kaki. Kalau wudu anggota wudu 4, tangan, muka, dahi, kaki, atau muka, tangan, dahi, kaki. Tidak pempelengan namanya. Muka, pempelengan, kaki, dan tangan, kaki. Contoh dulu. Tapi kalau anggota tayammum cuma 2, 1 muka, 2 tangan, selesai. Oh, gampangan tayammum? Iya, kenapa tayammum? Kalau pakai kaki-kaki ya susah. Apakah wudu, apakah tayammum sudah menjadi kesempurnaan kita untuk sholat? Sah. Cuman tayammum lemah. Kelemahan tayammum itu banyak. Johor kita tayammum. Habis tayammum sholat johor kita pakai zikir. Asar tayammum lagi, walaupun tayammum johor belum batal. Itu kelemahan tayammum. 1 tayammum 1 sholat fardu. Maghrib kita tayammum. Sebab-sebabnya nanti. Habis sholat maghrib kita sholat ba'diyah, sholat awal di 8 rakaat. Isya tayammum. Nah, maka tayammum maghrib kan belum batal-batal aja, namanya pakai sholat sunnah, pakai zikir. Itu beda wudu. Wudu masa kali wudu pakai sholat waktu 5 boleh. Johor wudu habis johor di musola aja sampai asar. Asar sholat aja kata udah ini ada batal. Habis asar di musola dia dikit. Maghrib sholat maghrib tanpa wudu di sholat johor. Habis sholat maghrib dia dikit. Isya sholat isya tanpa wudu sholat johor. Habis isya dia jangan keliru musola dari kunci semuanya dikunciin sama mereka. Mereka tahu di dalam orang akhirnya tersubuh jadi di musola. Dia bukan tidur lah, kalau tidur sholatnya makan, dia duduk. Maka boleh wudu sholat subuh
pakai wudhu sholat Jumat. Kalau wudhu itu keistimewaan wudhu, tapi kalau tayamum tingkat kelemahannya ketika dipakai sholat fardu 2 kali udah nggak boleh. Kalau pakai sholat sunat silakan beberapa rakaat, please, nggak apa-apa. Kalau pakai sholat fardu 2 kali nggak boleh. Satu sholat fardu satu tayamum. Oke. Pertama, syarat-syarat sebab-sebab tayamum. Lihat mentak sholat itu tidak ada kata rumus. Gua lagi kena badan, gua lagi sakit, badan gua meriang. Terus ini gua sawan merah, gak boleh kena air. Nggak ada alasan sawan merah. Mau kan bisu sedang wayanya mau meledup, atau juga penyakit yang memang gak boleh kena air. Kata dukun kamu yang penyakit itu gak boleh kena air karena sawan merah. Sawan merahnya pas berhubungan tangan lagi. Tapi kalau sawan merahnya di pantat mah enggak, kan bukan kata wudhu. Sawan merahnya di tangan, kata camrame di dukun tukang semur-semur pakai minyak ini enggak kenain air. Kalau kenain air kedawar-dawar. Sementara sawan merahnya di tangan atau di lengan dan lengan anggota wudhu, maka tidak ada kata nggak sholat nggak apa-apa. Kalau enggak dipasang hukum sama musolli, kalau nggak bisa menggunakan wudhu dengan air, please tayamum. Artinya kewajiban ibadah sholat tidak ada untuk tidak dikerjakan walaupun dengan keadaan bagaimana. Nah, pada saya di rumah sakit ini lagi berbaring, impusan banyak, impusan solusi, nggak bisa wudhu, tayamum nggak bisa, niatannya sholat. Nah, pakai wudhu, nggak pakai wudhu, niat dihormati doang. Sholat menghormati waktu, dua orang, dan nungguin cuma seorang, mau sholat dulu juga nggak bisa karena impusannya banyak. Tayamum juga susah, bagaimana mau geraknya orang nggak bisa semua tangan impusan. Niat aja dalam hati sholat jauh berapa udah mau takbir silakan, nggak silakan, yang penting ada kelipan mata dan hati masih bergerak. Bawa ruku, sujud, pilih sujud, lalu rakaat kedua, ruku, tidak sujud, selesai salat. Gugur kewajiban, belum. Kata pulang dari rumah sakit, pulang dari rumah, kalau kali berapa hari di rumah sakit, beli pahami sholat malam. Nah, kadang kita enggak kadang sakit, kalau sudah sehat pulang, enggak ada orang tua yang nengokin kalau ini boleh jauh, ini boleh ini. Oh,